kita mengikuti ekstrakurikuler apapun itu harus dengan sungguh-sungguh ya, tidak boleh setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini di podcast Minu Kedung Rejo. Ya. Lama sekali kita tidak berjumpa. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita hadirkan kembali podcast Minu Kedung Rejo. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Langsung saja saya perkenalkan di depan saya. Beliau adalah salah satu guru yang paling istimewa karena guru laki-laki tapi ngajarnya di kelas 1 ya. Makanya saya katakan guru yang paling istimewa ya. Monggo perkenalkan. Hai sobat-sobat Minu Kedung Rejo, perkenalkan nama saya Muizul Muid. Saya wali kelas di kelas 1A. Hai. Ya, saya manggilnya apa nih, Pak Muid ya? Iya. Ya. Boleh Pak Guru. Ya Pak Muid, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kemarin ya. Kalau tidak salah saya tanyakan apa benar kemarin anak-anak didiknya Pak Muid dari ekstra pencak silat itu menjuarai kejuaraan lomba tingkat nasional. Apakah benar itu? Nah itu memang benar informasinya ya Pak Kulub ya. Memang dari bulan Agustus Pak Kulub itu dia mengikuti perlombaan, mengikuti event ya. Alhamdulillahnya mereka juga mendapatkan juara ya. Kalau boleh tahu kira-kira nama-nama siswanya kira-kira siapa saja ya Pak Kulub mengikuti lomba itu? Oke, ada 4 anak Pak Kulub. Yang 3-nya perempuan, yang 1-nya laki-laki. Yang 1 yang laki-laki itu yang bernama Sofyan Desta Darmawan. Nah, yang kedua yaitu Ulfa Nikmatul Laili, yang ketiga Zia, yang kelima Nova Izatur Rahman. Iya. Kalau yang Desta itu kira-kira kelas berapa Pak Muid? Kira-kira kelas 4. Kelas 4. Kemudian kalau Ulfa kelas 5. Kalau Zianya kelas 5 sama. Dan Nova kelas 6 ya. Alhamdulillah pencaksilat kita sudah menjuarai tingkat nasional. Internasional. Maaf, internasional. Ya, untuk selanjutnya Pak Muid, kira-kira lombanya itu di kategori pencaksilat apa saja yang dijuarai oleh siswa-siswi Minu Kedung Rejo ini? Oke Pak Kulub, terima kasih atas pertanyaannya. Gini Pak Kulub, di pencaksilat itu banyak sekali kategorinya. Ada kelas tunggal, ganda, regu, dan ada pun kelas tanding. Nah, sekarang anak-anak itu mengikuti kelas tunggal. Jadi kalau yang Sofyan Desta sama yang Ulfa Nikmatul Laili itu ikut kelas tunggal tapi memakai senjata. Tapi kalau misalkan Zia sama Nova itu sama kelas tunggal tapi dia yang tangan kosong. Jadi seperti itu. Berarti kalau tidak salah itu kelasnya kelas seni ya? Iya, karena biasanya kalau pencaksilat kan ada yang kelas seni sama tanding. Berarti kelas seni. Alhamdulillah ya. Kemudian Pak Muid, yang saya tanyakan selanjutnya, kira-kira bagaimana sih ceritanya latihan kemarin kok sampai bisa sukses menjuarai tingkat internasional itu? Kira-kira Pak Muid sebagai pelatih apa yang kira-kira dilakukan sehingga anak-anak itu bisa sampai juara tingkat internasional? Nah, begini Pak Kulub, dari awalnya saya melatih anak-anak itu saya melatihkan kesabaran. Jadi tidak hanya 1 minggu atau 2 minggu pertemuannya. Jadi kita selama 2 bulan, dari bulan Juni kalau nggak salah Pak Kulub itu sudah kita start untuk bagaimana caranya di bulan Agustus kita tampil yang bagus, mendapatkan hasil yang baik. Nah seperti itu Pak Kulub. Jadi kita startnya bukan dari 1 minggu atau 2 minggu, enggak, kita persiapannya dari lama, sudah 2 bulan seperti itu. Ya, kemudian barangkali biasanya kalau ada latihan kan biasanya ada hambatan-hambatan. Kira-kira apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Pak Muid sebagai pelatih pencaksilat selama ini? Dan kemudian dari hambatan itu, apa yang Pak Muid lakukan agar anak-anak itu bisa memaksimalkan hasil yang terbaik, bisa mempunyai hasil yang terbaik dalam kejuaraan lomba? Hambatan yang paling besar yang saya hadapi itu Pak Kulub ini
namanya anak kecil ya, namanya Iya, anak SD ya Pak Kulit iya. ya. Kadang kalau kita datang kita suruh latih, kadang enggak datang. Iya itu. Kadang ada seperti apa namanya Pak Muid sakit, dikit-dikit stuck. Nah seperti itu. Mungkin kita menyikapinya dengan begini Pak Kulub. Iya. Habis pulang sekolah kita langsung latihan. Oh, pulang sekolah Iya. latihan ya. Jadi anak-anak tidak ada alasan lagi kalau dia mau apa namanya izin seperti itu Pak Kulub. Jadi habis pulang sekolah langsung latihan. Entah pun latihannya 5 menit atau 10 menit gak apa-apa, yang penting itu latihannya tiap hari dan rutin. Iya. Kalau memang latihan rutin dan teratur, memang hasilnya itu tidak bahasanya itu Tidak hasil tidak mengkhianati usaha yang kita lakukan seperti itu ya. Ya, Pak Muid, untuk selanjutnya Pak Muid kan sebagai pelatih dari pencak silat kan sudah mengantarkan siswa-siswi Minu Kedungrejo ini menjuarai kejuaraan tingkat internasional. Kira-kira bagaimana kesan dari Pak Muid, perasaan dari Pak Muid sebagai pelatih pencak silat setelah mengantarkan siswa-siswi Minu Kedungrejo untuk menjuarai tingkat internasional ini? Iya. Kesan saya apa ya Pak Kulib ya? Sangat senang. Kenapa sangat senang? Begini. Bukannya ini saya ini ya apa namanya sombong atau gimana? Iya. Di MI sendiri itu kan kalau masalah prestasinya kan masih kurang. Iya. Nah, saya sangat senang sekali kalau di Minu Kedungrejo ini bisa maju sampai tingkat internasional. Saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Ya seperti itu Pak Kulub. Ya kita harus memajukan MI juga. Jadi prestasinya MI itu tidak apa namanya? Ya tidak diremehkan lah. Jadi bagus sekali, sangat bagus sekali. Terus lagi kita itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena anak-anak didik kita itu berhasil menjuarai tingkat internasional. Sangat senang sekali. Hasil kerja keras mereka, keringat mereka terbayarkan lunas saat dia mendapatkan medali. Seperti itu Pak Guru. Iya. Apalagi kalau biasanya memang kebanggaan seorang atlet itu ketika mengibarkan bendera Indonesia Raya ya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tingkat internasional. Ya mudah-mudahan harapan saya juga mudah-mudahan lah ada siswa-siswi Minu Kedungrejo ini ya setidaknya bisa menjuarai SEA Games atau Asian Games bahkan sampai Olimpik kan mudah-mudahan seperti itu. Lulusan Minu Kedungrejo kan bisa membanggakan Indonesia, negara Indonesia kan gitu. Bisa meneruskan lagi di tingkat yang lebih. Ya mudah-mudahan kan gitu. Ya, kemudian yang saya tanyakan lagi, kira-kira untuk peminat ekstrakurikuler pencak silat di Minu Kedungrejo ini, saya lihat itu cukup banyak peminatnya. Nah, apa yang ingin Pak Muid sampaikan pesan sebagai untuk mereka, pesan untuk mereka agar bisalah mengikuti jejak kakak tingkatnya ini yang sudah menjuarai kejuaraan tingkat internasional ini. Mungkin pesannya apa? Nah, pesan saya buat adik-adik, anak-anak saya yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat, tidak hanya pencak silat ya, yang lain juga. Pesan saya ini begini, kita mengikuti ekstrakurikuler apapun itu harus dengan sungguh-sungguh ya. Tidak boleh setengah-setengah. Karena apa? Karena nanti kita akan mendapatkan dan memetik hasilnya itu secara maksimal kalau kita sudah berusaha maksimal. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh ya. Tidak hanya pencak silat, semua ekstra yang ada di Minu Kedungrejo harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus diikuti dengan sungguh-sungguh ya. Tidak boleh malas. Kadang ada anak ekstrakurikuler besoknya masuk, besoknya ndak, besoknya masuk, besoknya ndak. Nah seperti itu, jangan sampai seperti itu. Karena kalau kalian sehari saja izin latihan tanpa ada tanpa ada alasan yang tidak penting, itu sama saja kalian membuang materi. Jadi ketinggalan satu materi itu pun sangat penting sekali. Nah, pesan saya jangan sampai kalian malas untuk berlatih, ya.
Ya, terima kasih Pak Muid untuk obrolan hari ini ya. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap dari pesannya Pak Muid tadi, kalau mengikuti suatu ekstra, jadi kita harus menekuni ekstra tersebut sampai kita berhasil ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa-siswi Minu Kedungrejo ataupun bagi pendengar agar kita lebih berprestasi lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.